Rahim taksimul fi'li bi'tibari zamanihi. Pembagian fi'il menurut masanya. Pembagian fi'il menurut zamannya, menurut masanya atau menurut waktunya. Ila kam kismin yan qasimul fi'lu bi'tibari zamanihi, kepada berapa bagian terbaginya fi'il menurut zamannya. Kepada berapa bagian terbaginya fi'il menurut zamannya. Fi'il menurut zaman. Jadi kalau fi'il itu apa namanya? Dia berkaitan apa waktu dia. Apa enggak? Berkaitan waktu. Kalau isim enggak. Kalau fi'il itu berkaitan atau terikat oleh waktu. Kalau fi'il itu terikat dengan waktu. Kalau fi'il yang udah lampau disebut fi'il madhi. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau kataba berarti kan itu kan terikat waktunya udahan. Yaktubu waktunya sedang berlangsung. Nah, tapi kalau misalkan isim enggak. Isim enggak. Apa ya? Madrasatun. Udah. Dulu sekolah. Sekarang sekolah. Ya kan? Dulu madrasah. Sekarang juga madrasah namanya. Ya kan? Ustazun dulu guru. Sekarang guru. Enggak terikat kan? Guru dulu namanya ustaz, sama. Guru sekarang namanya ustaz kan? Kan bedanya kalau guru dulu mungkin naik sepeda gitu kan. Sekarang naik motor, guru sekarang kan gitu kan. Beda gitu. Tapi kalau buat namanya gurunya sama. Beda kan fi'il. Tahu enggak? Kalau fi'il kalau dibilang kataba nulisnya udah. Begitu. Kalau bilang yaktubu lagi nulis atau sedang menulis. Kan gitu. Jadi terikat dengan waktu kalau fi'il. Kalau isim enggak terikat dengan waktu. Dari dulu bustanun, kebun artinya. Itu dari dulu kebun. Sekarang juga sama. Kebun yang dulu namanya bustanun. Gitu. Jadi kalau isim itu tak terikat dengan waktu. Nah, yang qasimul fi'lu terbaginya fi'il bi'tibari zamanihi menurut zamannya ila salah satu aksamin kepada 3 bagian. Fi'il terbagi kepada 3 bagian. Fi'il itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama madin, ada yang namanya fi'il madhi. Fi'il madhi, kata kerja yang udah berlalu. Fi'il madhi berarti kata kerja yang udah lampau. Yang udah terjadi. Kalau dibilang kataba berarti nulisnya udah. Kalau bilang apa namanya? Jalasa berarti duduknya udah. Dibilang syariba berarti minumnya udah. Dibilang akala berarti makannya udah. Dibilang rokoda berarti tidurnya udah. Bener gitu. Itu namanya fi'il madhi. Wa mudhari'in, ada lagi namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', kata kerja yang akan dilakukan atau yang sedang dilaksanakan. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang sedang dikerjain atau baru mau dikerjain. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Yarsumu sedang menggambar atau akan menggambar. Yadribu sedang memukul atau akan memukul. Yadhaku sedang tertawa atau akan tertawa, kan gitu. Gitu. Itu namanya fi'il mudhari', sedang atau akan. Dia dahulu sedang masuk atau akan masuk. Tapi kalau dakhala udah masuk. Gitu kan? Kalau kharaja udah keluar. Kalau yakhruju baru mau keluar atau akan keluar. Gitu. Nah, itu namanya fi'il mudhari', akan atau sedang. Kalau fi'il madhi telah. Fi'il madhi telah. Telah berlalu waktunya. Madhi. Fi'il yang berkaitan dengan waktu pertama fi'il madhi, waktunya udah. Kata kerja. Jadi kata kerja kalau fi'il itu berkaitan atau apa namanya terikat oleh waktu, terikat oleh masa, oleh zaman kalau fi'il. Tapi kalau isim enggak. Kalau isim enggak terikat oleh masa, oleh zaman enggak. Nah, terus yang ketiga wa amrin dan fi'il amr. Kata kerja nunjukin perintah kalau fi'il amr. Perintah nyuruh. Fi'il amr al-amsilah contoh-contohnya alima. Alima itu fi'il mudhari'. Syariba udah kemarin tuh Fataha, doroba, kharaja, qatafa, hamala, sakana itu fi'il madhi tuh. Fi'il madhi tuh. Alima telah mengetahui, syariba telah minum, fataha telah membuka, doroba telah memukul, kharaja telah keluar, qatafa memetik, hamala telah membawa, sakana telah tinggal. Nomor 2 na'lamu tuh. Na'lamu kami akan tahu atau kami sedang mengetahui. Nasrabu kami sedang minum atau akan minum. Aftahu saya akan buka. Adribu saya akan pukul. Yakhruju dia sedang keluar. Yaktifu dia sedang memetik.
yahmilu dia sedang membawa tas kuno, engkau sedang tinggal. Nomor 3 fi'il amr, i'lam ketahuilah, isyrab minumlah, iftah bukalah, idrib pukullah, ukhruj keluarlah, iktib petiklah, ihmil bawalah, uskun tinggallah. Itu jadi fi'il madhi, mudhari dan fi'il amr. Jadi fi'il yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan zaman itu ada 3, fi'il madhi, mudhari dan fi'il amr namanya. Kata kerja yang udah dikerjain, yang lampau, kata kerja yang akan atau sedang, dan kata kerja untuk perintah. Nah, jadi fi'il itu berkaitan, kalau dia itu terikat oleh zaman, oleh masa. Kalau isim kagak. Nah, sekarang al-fi'lul madhi, fi'il madhi, al-amsilah, contoh-contohnya qomal mudarrisu. Qomal mudarrisu artinya berdiri. Guru itu berdiri. Qomal mudarrisu, guru itu diri atau berdiri, itu guru. Berdiri itu guru. Al-mudarris itu nama lain dari al-ustaz. Al-ustazu nama lainnya al-mudarrisu. Al-muallim sama. Al-mudarris, al-muallim, al-mursyid sama. Itu guru artinya. Guru, al-mudarris, guru. Jalasat tilmizu alal maq'ad, duduk seorang murid di atas bangku. Duduk seorang murid di atas bangku. Jalasat tilmizu, duduk seorang murid di atas bangku. Sarati sayyarah, berjalan itu mobil. Sarati sayyarah, berjalan itu mobil. Arsala aliyun ilayya risalatan. Arsala aliyun ilayya risalatan. Ali mengirim surat untukku, atau telah mengirim Ali surat untukku, atau telah mengirim Ali untukku akan surat. Boleh gimana aja enaknya. Telah mengirim untukku Ali surat, atau Ali telah mengirim surat untukku. Jarrol hison al-arobata. Jarrol hisonu al-arobata. Kuda itu menarik gerobak. Kuda itu menarik gerobak. Delman. Delman kan belakangnya gerobak bro. Gitu kan. Makanya disebut delman kan. Ada kudanya, ada gerobaknya, namanya delman. Kalau gerobaknya doang bukan delman. Kudanya doang bukan delman. Tapi kalau kuda sama gerobak jadi delman. Apa? Gitu. Kuda gerobak jadi delman. Ini gerobaknya doang nggak delman. Jarrol hison al-arobata. Kuda narik gerobak atau kuda narik delman, udah gitu. Ta'allamat Maryamu al-Arabiyyata. Ta'allamat Maryamu al-Arabiyyata. Maryam belajar bahasa Arab. Maryam belajar bahasa Arab. Keterangan. Jika kita memperhatikan kata-kata yang pertama pada contoh yang baru lalu, maka kita ketahui bahwa semuanya berbentuk fi'il atau kata kerja. Sebab masing-masingnya menyatakan terjadinya sesuatu perbuatan. Terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Tadi kita baca tuh, yang kita baca itu berbentuk fi'il. Sebab masing-masingnya menyatakan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu. Tadi tuh, waktu tertentu kan, kayak qomal mudarrisu, apa lagi, jalasat tilmizu. Waktunya tertentu. Telah duduk itu murid. Kan tertentu waktunya. Tertentu. Telah duduk berarti dia udah duduk. Telah berdiri berarti udah diri. Udah diri. Gitu. Ustaz udah bangun, udah bangun. Qomal ustaz udah bangun guru. Berarti bangunnya udah. Itu tertentu kan? Bukan lagi bangun. Kalau mau lagi bangun berarti yakumu pakainya. Fi'il mudhari. Gitu kan? Ustaz baru mau bangun yakumu tuh. Atau ustaz akan bangun yakumu. Tapi kalau udah diri pakainya koma. Tuh berarti tertentu enggak? Tertentu berarti. Kata kerjanya tertentu udah. Jadi kalau fi'il madhi itu kata kerjanya udah. Udah ngantuk. Udah enggak? Udah ngantuk atau lagi ngantuk. Gitu, lagi ngantuk. Tapi belum tidur, udah ngantuk. Gitu kan? Arsala aliyun, telah mengirim padaku Ali surat. Ngirimnya udah sampai suratnya. Sampai loh, udah. Gitu. Bukan lagi di perjalanan itu surat, atau baru ditulis, bukan. Tapi udah sampai itu surat. Tahu nggak Ben? Itu udah sampai. Benny udah ganti baju, kenapa ganti baju? Gitu kan? Kan kalau sedang ganti baju lagi dipakai. Kita bilang Benny sedang ganti baju. Tapi kalau udah ganti baju, udah kapan ganti nggak tahu. Tapi udah diganti kan? Kenapa ganti baju? Wow. Gitu ya.
Sebab masing-masingnya menyatakan terjadi sesuatu pada waktu tertentu. Dan bila kita meneliti bentuk waktu dari tiap-tiap fi'il tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa ia atau itu fi'il, tiap-tiap fi'il itu menunjukkan waktu yang lalu atau yang lampau. Dan misalnya kata koma telah berdiri, koma telah berdiri. Berarti udah kan dirinya? Udah. Gitu. Jadi koma dirinya udah. Menyatakan perbuatan berdiri pada waktu yang lalu yang telah dilakukan oleh al-mudarris, guru itu. Dirinya udah. Guru udah diri. Tapi sekarang duduk, udah duduk lagi. Gitu. Tadi diri ya? Gitu. Jadi udah lampau tuh. Udah berdiri baru diomongin. Gitu. Jadi kalau fi'il madhi tuh udah kerjain baru kita omongin. Gitu. Udah mandinya udah. Udah makannya udah. Nah gitu. Sebelum pembicara mengucapkannya di diri sebelum pembicara mengucapkannya. Jadi diri dulu baru kita omongin. Enggak? Gitu. Dan juga kata jalasa menyatakan perbuatan duduk pada waktu lampau yang telah dilakukan oleh murid itu sebelum pembicara mengucapkannya. Jadi udah duduk baru diomongin. Jadi kerjaannya udah baru kita bahas. Itu namanya fi'il madhi. Yang kita omongin itu fi'il madhi berarti. Duduknya udah, tidurnya udah, dirinya udah, makanya udah, berarti fi'il madhi. Akala Aliyun ar-ruza, Ali udah makan nasi. Berarti udah makan. Gitu. Makanya udah. Dan begitu pula contoh-contoh lainnya. Dikarenakan kata-kata yang pertama dalam contoh tersebut di atas menyatakan suatu perbuatan yang dilakukan pada waktu lampau, maka ia dinamakan fi'il madhi. Karena udah lampau, waktunya udah lewat, maka itu kata kerja disebut fi'ilnya namanya fi'il madhi. Demikian pula semua kata-kata yang termasuk dalam kelompok atau golongan sejenis ini. Ya, gitu ya. Jadi kalau udah lampau namanya fi'ilnya fi'il madhi. Udah. Kata kerja yang udah dikerjain dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madhi, udah. Gitu. Udah fi'il madhi. Gitu. Ente punya mantan, berarti mantan ente madhi, fi'il madhi. Gitu, fi'il. Enak punya mantan mantan bini, berarti mantan bini ente namanya fi'il madhi. Ganti fi'il madhi kan panggilnya Madiah kan. Karena perempuan kan, Madiah. Artinya perempuan yang udah berlalu. Perempuan di masa lampau. Madiah. X jadi X. Madiah kok Madiah sih bang? Katanya itu X Ena Madiah. Gitu Madiah. Gitu ya Madiah. Ma huwa fi'il madhi? Apa itu fi'il madhi? Ma huwa fi'il madhi? Apa itu fi'il madhi? Al fi'il madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husul amalin fi zamanil madhi. Fi'il madhi yaitu tiap-tiap fi'il yang menunjukkan atas sampainya pekerjaan pada masa atau pada waktu yang lalu. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi yaitu tiap-tiap fi'il yang menunjukkan atas sampainya pekerjaan, atas sampainya perbuatan pada masa atau pada waktu yang lalu. Paham gak? Jadi tiap-tiap fi'il yang telah sampai, tiap-tiap fi'il yang sampai itu perbuatannya pada masa atau pada waktu yang lalu. Al-amsilah contoh-contohnya wadoat faridatu al-mahfazota al-hiwan. Wadoat faridatu al-mahfazota al-hiwan. Artinya telah meletakkan faridah tas di atas meja makan. Faridah telah meletakkan tas di atas meja makan. Wadoat wadoat kan domir hiya. Huwa wadoa, huma wadoa, hum wado'u, hiya wadoat. Wadoat faridah. Faridah meletakkan. Awal. Faridah meletakkan. Apa yang diletakkan? Al-mahfazota, tas. Faridah naro deh bahasa kita. Faridah naro tas di atas meja makan. Mata ammi al-usbu al-madiyah. Mata ammi telah wafat. Ayah telah wafat pamanku. Telah wafat pamanku. Telah meninggal, telah wafat pamanku. Al-usbu al-madi pada minggu yang lalu. Pamanku mati pada minggu yang lalu. Mata. Jadi mata itu mati itu bahasa Arab. Ngomong kasar kayak padahal bahasa Arab. Benar mati. Mata yang mautan matin tuh. Mati. Pamanku mati.
minggu lalu. Enak kan ngomongin, paman gue mati minggu lalu. Orang kasar banget ngomongin mati, padahal mati bahasa Arab. Dari mata yang mutu. Justru wafat yang bukan bahasa Arab. Meninggal. Kalau wafat bahasa Arab juga wafat. Wafat bahasa Arab. Wafat bahasa Arab juga, wafat, mati bahasa Arab. Kalau meninggal meninggal. Gitu. Jadi kalau kita bilang mau kemana? Mau lihat orang mati, benar. Benar mau lihat orang mati. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguhnya sholatku, inna sholati sungguh sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Lillahi rabbil alamin, buat Allah Tuhan seluruh selain alam. Bukan yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal, bukan. Gitu kan? Tapi wa mamati. Jadi mati bahasa Arab. Jadi jangan suka ini, mati kasar banget. Enggak, emang bahasa Arab. Karena mungkin jarang diomong. Tapi kalau orang yang ngerti sih enggak marah. Bapak lu udah mati? Gitu. Bapak lu udah mati? Udah. Ini benar, bapak lu udah mati, udah. Tuh mati bahasa Arab. Mata ya mutu. Mut. Mautan. Maten tuh. Mata ya mutu tuh. Matanya fi'il madi. Ya mutu fi'il mudhari. Mut. Matinya fi'il amar tuh. Mut. Matilah kamu. Mut. Gitu. Mautan. Tuh. Matin. Tuh, matin itu isim fa'ilnya. Matin. Gitu. Mata ami telah mati pamanku atau telah wafat. Emang kasar kayaknya, bilang mati kayak kasar kayak binatang, padahal benar mati. Mata yang mutu tuh, makanya kan yang mutu tuh, kan ada yang mutu kan yang mutu kan, gitu di mautil alim ada kan, maut mati dari kata mata yang mutu, di mautil alim dengan wafatnya, dengan kematian, gitu. Man lam yahzan di mautil alim, bahwa menafsir. Mata ami telah wafat, telah mati pamanku minggu yang lalu. Da'al walidu liwaladihi bil khair. Tuh, da'al walidu liwaladihi bil khair. Da'al walidu telah mendoakan. Telah mendoakan seorang ayah kepada anaknya. Ayah mendoakan anaknya bil khair, dengan kebaikan. Radhiyallahu anis sahabah ajmain. Tuh, Allah telah redho atas sahabat semuanya. Masyar rajulu al musinu bibut'in. Masyar rajulu telah jalan atau berjalan. Seorang laki-laki yang tua bibut'in dengan lambat. Orang tua jalannya lambat. Kabbaral muslimuna fil masjid, telah bertakbir orang-orang Islam di masjid. Takabbara syabu ala sadiqihi. Takabbara syabu ala sadiqihi. Sombong seorang pemuda kepada kawannya. Iftahatin nafizatu. Infatahat an-nafizatu. Infatahat telah terbuka. Itu jendela. Itu infatahat an-nafizah, infatahatin nafizatu, gitu kalau baca. Infatahatin nafizatu, telah terbuka itu jendela. Gitu ya. Besok alamatul fi'il madi, tanda-tandanya fi'il madi. Jadi itu ya. Jadi fi'il itu artinya kata kerja. Kalau fi'il yang udah dikerjain, kata kerja yang udah dikerjain namanya fi'il madi. Fi'il artinya kata kerja. Fi'il artinya kata kerja. Kata kerja yang udah lampau namanya kata kerja yang udah lampau, berarti fi'il madi. Kata kerja yang sedang dilakukan fi'il mudhari. Kata kerja untuk perintah fi'il amr, begitu. Jadi fi'il itu artinya kata kerja. Madi berarti kata kerja yang udah lampau, yang udah lalu. Madi. Mudhari akan datang. Itu amar untuk perintah. Fi'il perintah. Gitu ya. Jadi fi'il ada 3 udah. Fi'il cuma ada 3. Fi'il ada 3. Madi, mudhari, amar. Yang lalu, yang akan datang, atau yang sedang, atau itu dia tadi perintah. Nyuruh. Gum. Bangunlah kamu. Gum tidak bangunlah. Iqra, bacalah. Itu fi'il amar. Iqra, bacalah. Gum.
Bangunlah. Ishrab, minumlah. Gitu. Kul, makanlah. Kul, makanlah. Kul. Kalau pakai kaf artinya makanlah. Kalau pakai kof artinya katakanlah. Kul, tahu kof. Kayak kul huwallahu ahad kan? Katakanlah. Allah itu esa. Katakanlah. Kul. Kalau pakai kaf, kul, makanlah. Makanlah. Ishrab, minumlah. Kul, makanlah. Kul. Kul. Ayo makan. Gitu kan. Ishrab, minum. Gitu. Tapi kalau pakai kof, kul. Berarti katakanlah. Gitu. Kul. Gitu ya. Ukhruj, keluarlah. Gitu. Ukhruj, keluarlah. Nah, ishrab, minumlah. Iftah, bukalah. Iftahil bab, buka pintu. Bukalah pintu. Gitu. Iftah, bukalah. Gitu ya. Ya, tanda enter. Besok alamatul fi'il madi, tanda-tandanya fi'il madi. Tanda